sini saya akan menjelaskan pengertian dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Di sini ada dua pengertian, yaitu pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pelanggaran hak. Pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi di sini siapapun orang yang melawan hukum atau melanggar hukum di sini akan dikenakan hukuman sesuai undang-undang atau hukum yang berlaku. Dan yang kedua yaitu ada pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dia memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sebagai contohnya, ada orang dia punya kewajiban sebagai warga negara tapi dia tidak menjalankan kewajibannya tersebut. Macam hak warga negara menurut sila pertama. Hak-hak warga negara menurut sila pertama yaitu 1. Hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. 3. Hak bekerja sama antara umat beragama. B. Kewajiban 1. Memberikan kepada saudara, tetangga, dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. 2. Saling bekerja sama dan tidak mengganggu tetangga dan masyarakat sekitar yang berbeda agama untuk menyelenggarakan hari besar keagamaan. 3. Tidak memaksakan agama kita kepada saudara, tetangga sekitar, ataupun orang lain. 4. Kewajiban menghormati semua umat beragama. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terkait sila ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, yaitu kasus tempat persujudan Sabta Dharma di Rembang. Pada 11 November 2015, Komnas HAM menerima pengaduan peristiwa pembakaran persujudan Sanggar Candi Busana yang dilakukan oleh sekelompok orang. Pada 22 Juni 2016, Komnas HAM melakukan monitoring perkembangan pemulihan hak warga Sabta Dharma. Komnas juga mendukung pemerintah Kabupaten Rembang aktif melakukan mediasi rumah dalam penyelesaian kasus tersebut. Yang kedua, kasus rumah ibadah di Aceh Singkil. Pada 22 April, Forum Cinta Damai Aceh Singkil atau Forcidas kembali menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi pendidikan agama bagi anak Kristen dan divonis terhadap salah satu umat Kristen yang didakwa melakukan penembakan pada peristiwa pembakaran gereja pada 13 Oktober 2015. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Des KPB melakukan pertemuan konsultasi dengan Kodam Iskandar Muda dan pemerintah Aceh pada 16 Mei 2016, pengurus gereja Aceh Singkil pada 18 Mei 2016, dan Forkopimda Aceh Singkil pada 19 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut terungkap beberapa faktor dan penyelesaian, antara lain, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah memproses perizinan 11 gereja yang tidak dirobohkan dengan diterbitkannya rekomendasi dari FKUB dan kantor Kementerian Agama Aceh Singkil. Ditemukan adanya diskriminasi pendidikan agama terhadap anak-anak warga Kristen di Aceh Singkil. Dinas Pendidikan Aceh Singkil. Kasus pelanggaran hak warga negara masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya, pembubaran Gavatar Kalimantan. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar membubarkan diri sejak 2015. Alasannya karena bermunculan kelompok-kelompok intoleran yang menyebarkan teror pada anggota mereka. Teror ini akhirnya berhasil dan membuat anggota Gavatar ketakutan sampai membubarkan diri. Mantan pengurus Gavatar, Adam Mirza, mengatakan sejak didirikan pada 2011, Gavatar memiliki 52.000 anggota yang tersebar di 34 provinsi dalam 4 tahun. Organisasi ini memiliki misi menjadikan bangsa Indonesia mandiri dan berdaulat secara pangan.
Keberadaan organisasi itu, kata Adam, diterima dengan baik oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan, sebab dia menyebut anggota Gavatar berhasil membuat lahan gambut bisa diolah menjadi lahan pertanian. Karena itu, anggota Gavatar pun tak sulit mendapatkan lahan untuk bertani. Setelah bertahun-tahun, kok tiba-tiba ada masyarakat nggak suka kami terus mengusir, kata dia. Yang kedua, penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta. Jamaah di Gereja St. Lidwina diserang oleh seorang pemuda bernama Suliono yang membawa pedang pada Ahad, 11 Februari 2018. Serangan itu dilakukan saat umat Katolik mengikuti misa yang dipimpin Romo Edmund Perrier SJ. Akibatnya beberapa umat dan Romo mengalami luka-luka. Kala itu Suliono mengamuk. Setelah melukai Romo Perrier, ia bergerak ke kanan kiri di mimbar. Lelaki berkaos hitam yang menentang tas ini membabi buta, menebas kepala dan wajah patung Yesus dan Maria di kanan dan kiri mimbar. Wakil Ketua Setara Institut Gonat Tigor Nais Pospos mengatakan kasus yang terjadi di Gereja St. Lidwina ini merupakan serangan kepada kebebasan beragama. Kasus ini harus kita lihat sebagai serangan kepada kebebasan beragama karena kejadiannya berlangsung saat sedang ibadah. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Partisipasi aktif warga negara dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 3. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini menjelaskan beberapa upaya penanganan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama itu ada supremasi hukum. Supremasi hukum ini berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi di Indonesia. Artinya, penyelenggaraan hukum, kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan atas hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Berarti pemerintah dan warga negara Indonesia harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, ada mengoptimalkan peran lembaga. Mengoptimalkan peran lembaga ini selain lembaga tinggi negara Indonesia, penting dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan secara efektif. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat ini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran Indonesia. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran masyarakat ini tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.